Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah hadir dalam perkuliahan secara daring melalui video di pertemuan keempat. Di pertemuan keempat kita akan membahas mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang akan saya informasikan sebagai berikut. Yang pertama, karya tulis ilmiah di sini. Dalam sistematika karya tulis ilmiah itu ada memuat 3 bagian. Bagian pertama, bagian awal. Bagian awal adalah bagian yang mengawali sebuah karya ilmiah mulai dari halaman sampul atau halaman judul atau halaman cover sampai halaman daftar isi. Lalu bagian isi merupakan bagian utama yang ada dalam sebuah karya ilmiah. Di situ memuat semua bagian yang dimulai dari bab 1 sampai bab 5. Dalam karya ilmiah jenis skripsi dari bab 1 sampai bab 5, untuk karya ilmiah jenis makalah dari bab 1 sampai bab 3. Lalu nanti ada yang terakhir yakni bagian akhir. Bagian akhir itu adalah memuat daftar pustaka, utamanya daftar pustaka. Jika ada lampiran, maka lampiran juga masuk dalam bagian akhir dalam karya ilmiah. Nah, bagian akhir apa yang membedakan mereka secara fisik? Yang membedakan mereka secara fisik adalah jika dalam bagian awal ini menggunakan angka Romawi kecil atau bisa dibilang I1, I2, I3 sampai IV dan lain sebagainya, Romawi kecil. Lalu bagian isi mulai dari bab 1 sampai bab 5 itu menggunakan angka biasa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Lalu bagian akhir itu tidak menggunakan halaman. Bagaimana contohnya? Nah, di sini disampaikan di bagian awal merupakan bagian yang berisi sesi pengenalan penelitian mulai dari peneliti sampul, mulai dari sampul. Jadi halaman sampul yang memuat judul, lalu ada memuat identitas peneliti mulai dari nama, NPM dan lain sebagainya. Lalu dari universitas atau jurusannya itu ada di halaman sampul. Lalu secara fisik pemberian halamannya itu berupa angka Romawi kecil kecuali pada sampul. Jadi untuk sampul tidak perlu pakai halaman. Dan untuk bagian awal ini semuanya ditulis di bawah tengah. Jadi kalau kita menulis halaman, halamannya ada di bawah tengah. Jadi di bagian bawah dan ada di tengah. Dan itu ditulis secara Romawi kecil. Lalu selanjutnya bagian isi memuat semua inti karya ilmiah. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa karya ilmiah berupa intinya itu ada berupa bab 1 sampai bab 5. Nah, mulai dari bab 1 sampai bab 5 itu menggunakan bukan Romawi lagi, melainkan angka. Angka Latin biasa yakni 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan penulisannya juga agak berbeda. Untuk penulisan halaman yang ada babnya atau ada judulnya, misalkan di satu halaman itu ada judulnya di atas, maka halamannya itu ada di bawah tengah. Jadi kalau ada halaman di atas atau ada judul di atas, maka halamannya ada di bawah tengah. Tapi kalau ternyata halaman tersebut atau lembar tersebut tidak memiliki judul atau tidak ada judulnya, cuma isinya hanya berupa wacana atau teks, maka halamannya ada di kanan atas. Jadi kalau halamannya itu berisi hanya berupa teks, maka halamannya ada di kanan atas. Nah, jadi ini berbeda antara yang ada judulnya dengan yang tidak ada judulnya. Yang ada judulnya, saya ulangi, yang ada judulnya ada di kanan, ada di tengah bawah. Tapi kalau ternyata halaman tersebut polos, tidak ada judulnya, maka halamannya itu berada di kanan atas. Seperti itu. Halaman bab juga sama seperti dari bagian 1 sampai dari bab 1 sampai bab 5 sama saja. Lalu bagian akhir itu pelengkap, hanya pelengkap, bisa berupa daftar pusaka, lampiran. Lampiran juga bisa memuat banyak hal, bisa ada lampiran tabel, kalau memang menggunakan SPSS, tabelnya terlalu banyak atau luaran tabel terlalu banyak, maka bisa dimuat di lampiran. Pun demikian pada lampiran gambar. Misalkan gambarnya itu juga memakan tempat yang terlalu lebar di bagian isi, maka bisa dilampirkan di bagian lampiran atau bagian akhir. Ada tabel, ada gambar, ada juga misalkan kalau ternyata peneliti itu membutuhkan atau menginginkan daftar riwayat hidupnya ditulis juga dalam karya ilmiah, maka itu juga diletakkan di lampiran. Jadi
Semua bagian yang menjadi pelengkap karya tulis ilmiah ada di bagian lampiran. Nah, secara fisik, bagian akhir ini mulai dari daftar pustaka sampai lampiran, misalkan lampiran itu banyak, misalkan ada 50 halaman, itu tidak diberikan halaman atau tidak dibubuhi halaman, tidak perlu ada halaman. Jadi secara penampang, di sini saya informasikan nih di bagian awal itu ada beberapa halaman. Yang pertama lembar sampul, tadi lembar sampul yang memuat dokumen penelitian, mulai dari judul penelitian, lalu ada nama peneliti, lalu ada tempat di mana dia meneliti, misalkan lembaganya, universitasnya, fakultasnya, atau prodinya. Lalu ada lembar persetujuan. Ini lembar persetujuan ini ditandatangani oleh dosen pembimbing skripsi materi dan dosen pembimbing skripsi teknik, lembar persetujuan. Lalu ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan adalah lembar yang ditandatangani oleh penguji skripsi atau yang menguji skripsi tersebut. Lalu ada abstrak. Abstrak itu merupakan ringkasan atau intisari dalam karya ilmiah. Kata pengantar, kata pengantar yang biasa digunakan untuk ucapan terima kasih, permintaan maaf, dan lain sebagainya. Di situ ada kata pengantar. Lalu ada daftar isi. Daftar isi memuat semua isi yang ada dalam karya ilmiah. Daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Jika dalam karya tulis ilmiah itu memuat tabel, maka harus membuat daftar tabel di sini. Pun demikian, jika karya ilmiah tersebut memuat gambar, maka harus memuat atau harus dibuat daftar gambar. Juga demikian pada daftar lampiran. Bagian awal sudah selesai. Nah, sekarang kita bagian isi. Bagian isi di sini ada bab. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Bab 1 memuat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan, perumusan, tujuan, manfaat, dan sistematika. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bagian dalam bab 1. Lalu di bagian bab 2 ada minimal ada 4, yakni yang pertama adalah landasan teori yang memuat banyak teori yang diambil dari banyak jurnal atau banyak buku atau banyak web atau banyak sumber-sumber lain, termasuk diantaranya mungkin wawancara. Lalu kerangka berpikir, bagaimana cara berpikir peneliti. Jadi di sini di kerangka berpikir di sini peneliti menjelaskan bagaimana cara ia berpikir untuk menyatukan masalah yang satu dengan yang lain. Lalu penelitian yang relevan adalah penelitian yang cocok atau penelitian yang sebelumnya sudah ada tapi diperbarui bisa atau dimodifikasi bisa. Yang pasti penelitian relevan ini bisa menjadi ilham atau bisa menjadi inspirasi bagi peneliti yang sekarang, bukan menjadi bahan sontekan. Jadi salah jika penelitian relevan itu merupakan bahan sontekan untuk penelitian yang sekarang. Selanjutnya hipotesis. Sebentar, maaf, penelitian relevan ini memuat salah satu yang penting dalam penelitian relevan adalah adanya kebaruan atau adanya novelty. Jika tidak baru, maka sebaiknya jangan digunakan atau jangan menggunakan. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti terjadi indikasi plagiasi. Seperti itu. Lalu hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam penelitian. Itu ada dalam mata kuliah metode penelitian. Selanjutnya ada bab 3, di situ ada waktu dan tempat, dijabarkan secara runtut dan jelas waktunya, mulai dari bulan pertama sampai bulan keberapa. Disarankan waktu untuk penulisan karya ilmiah, khususnya untuk skripsi, maksimal 6 bulan. Jika ternyata lebih, maka teman-teman berarti melewati batas waktu yang diinginkan. Tempat juga, tempat harus disesuaikan dengan kondisi, jangan sampai terlalu jauh, atau terlalu lebar, atau terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, itu bisa akan membuat waktunya juga terlalu banyak atau terlalu lama. Lalu populasi dan sampel, populasi juga harus diperhatikan, jangan sampai populasinya terlalu besar sehingga sampelnya terlalu banyak. Nah, ini akan membuat waktu pengerjaan menjadi lama. Metode penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, lalu ada teknik analisis data. Di bab 4 ada deskripsi data, hasil penelitian, pengolahan data hasil penelitian, pengajuan hipotesis, lalu ada pembahasan dan interpretasi hasil penelitian. Nah, di bab 5 ada simpulan dan saran. Semua ini menggunakan penomoran atau halaman 1 sampai sekian. 1 menggunakan angka biasa. Yang bagian awal ini menggunakan Romawi, dan bagian akhir ini ada daftar pustaka dan lampiran. Jika lampiran tersebut memuat tabel, maka lampiran tersebut juga ada tabelnya, boleh. Ada gambarnya juga boleh, silakan. Atau daftar riwayat hidup untuk peneliti atau daftar riwayat hidup peneliti tersebut. Di bagian akhir ini tidak ada halaman. Jadi di daftar di bagian akhir ini tidak perlu dimuat halaman atau tidak perlu memuat halaman. Polos saja, tidak perlu ada halaman apapun.
Demikian informasi terkait dengan materi yang ada di pertemuan keempat dalam mata kuliah penulisan ilmiah. Jika ada pertanyaan, silakan rekan-rekan bisa menyampaikannya melalui grup WA atau bisa langsung juga berdiskusi melalui platform atau media LMS atau Sika, atau bisa juga langsung bertanya di channel YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan saya tambahkan kembali terkait dengan bagaimana cara membuatnya setelah video yang berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa.